Akibat suatu kesalahan dewa membuat Kelvin berakhir meninggal dunia. Sebagai bentuk permintaan maaf, ia akan dihidupkan kembali pada dunia fantasi atau yang kita kenal sebagai isekai. Sepertinya tidak asing. Di masa transisi, Kelvin bilang bahwa Dewi yang menyambutnya memiliki wajah cantik dan juga mempesona. Kesampingkan hal itu terlebih dahulu, agar mendapatkan kemampuan langka peringkat S, Kelvin mengorbankan ingatannya untuk ditukarkan ke dalam bentuk skill point. Begitu kesepakatan dengan Dewi telah selesai, Kelvin segera dikirim ke dunia fantasi atau isekai. Tersadar dari pingsan, Kelvin langsung disambut oleh sistem yang dapat berbicara, menjelaskan keadaan, alasan kenapa tidak memiliki ingatan di masa lalu, yakni Kelvin telah menukarkannya ke dalam bentuk skill point. Hal itu ia lakukan agar mendapatkan kelas Summoner atau Necromancer peringkat S. Lebih parah, sistem, lebih tepatnya Dewi Melvina, bilang bahwa Kelvin ingin menjadikan Melvina sebagai istrinya. Hal pertama yang harus Kelvin lakukan yakni menaikkan level agar supaya bisa memanggil entitas tertinggi yakni seorang Dewi. Biar lebih semangat, sebelum ingatan direset, Kelvin berkata bahwa Melvina merupakan sesosok wanita yang ia idamkan. Kelvin yang kini telah hilang ingatan hanya bisa percaya dengan dirinya pada masa lalu. Tanpa membuang banyak waktu lagi dalam rangka menaikkan level dan mencari uang, Kelvin segera pergi ke guild petualang. Melvina berkata agar Kelvin menyembunyikan kekuatan sejati. Sebab Summoner atau Necromancer merupakan kelas yang sangat langka, bahkan setiap kerajaan hanya terdapat 1 biji orang saja. Berhubung terdapat misi untuk membasmi slime, momen yang tepat untuk menguji kekuatan Summoner. Pergi ke tempat tujuan, Kelvin melihat beberapa biji slime. Mengira slime adalah monster yang paling lemah, pada kenyataannya, eits, nggak kena. Tek, secara singkat, eits, nggak kena. Secara singkat, dengan menggunakan serangan tipuan, pada akhirnya Kelvin mampu membuat slime dalam kondisi knockdown. Aneh, ketika menjinakkan slime, tiba-tiba tubuh Kelvin mendadak menjadi lemas. Menjelaskan keadaan bahwa untuk menjinakkan atau menjalin kontrak akan mengkonsumsi jumlah mana yang lumayan besar. Walau begitu, untuk memanggil monster hanya membutuhkan mana yang cukup sedikit. Dan benar saja, merapalkan mantra Arise atau Okiro, Kelvin mampu memanggil slime yang telah dia jinakan. Biar lebih mudah, Kelvin memberi nama slime sebagai Rimuru. Memegang sebuah kepercayaan yakni ora gelut ora semile, Kelvin ingin mengetahui seberapa kuat kekuatan dari Rimuru. Secara mengejutkan, meski level rendah tapi Rimuru mampu membasmi para slime, bahkan berinisiatif untuk mencari slime tanpa disuruh. Bukan tanpa sebab, berkat kelas Summoner peringkat S memberikan buff masing-masing statistik mulai dari 10 hingga 20 poin. Selesai menjalankan misi, Kelvin segera mencari penginapan. Dalam perjalanannya, dia melihat budak elf yang sedang dijual. Alih-alih menyelamatkan wanita elf, Kelvin segera pergi seolah sama sekali tidak peduli. Lapar juga soalnya. Berdasarkan rekomendasi dari Melvina, tempat bernama Spirit Song merupakan penginapan terbaik untuk petualang pemula. Dan benar saja, sama seperti rumor yang beredar bahwa masakan dari ibu kos sangatlah enak. Hampir setiap hari Kelvin dan Rimuru berburu monster untuk menaikkan level. Selain untuk mendapatkan uang, ia ingin segera memanggil Melvina selaku Dewi yang Kelvin idamkan. Berkat leveling keras sebagai nafas kuda, membuat Rimuru memiliki skill mematikan bernama Gluttony yang mampu memakan segalanya. Tidak berhenti sampai di situ saja, berkat membasmi monster di sekitar hutan, guild petualang mengangkat Kelvin menjadi petualang peringkat E. Dengan naiknya peringkat, memungkinkan Kelvin untuk mengambil misi sulit dan hadiah tentu juga meningkat. Melihat perkembangan pesat dari Kelvin membuat orang-orang menjadi cemburu. Pasti pakai orang dalam, betul banget. Merayakan akan hal itu, agar lebih cepat naik ke peringkat D, salah satu petualang bernama Om Yanto mengajak Kelvin untuk bergabung ke dalam party. Sebab Om Yanto mendapatkan misi untuk membasmi Black Ghost Knight, dan jika berhasil menyelesaikan misi maka Kelvin akan mendapatkan promosi untuk naik ke peringkat D. Seolah ajakan terdengar mencurigakan, Kelvin segera menggunakan skill appraisal untuk melihat statistik orang. Dan benar saja, terlihat dengan jelas bahwa Om Yanto merupakan pembunuh yang suka memusnahkan pendatang baru. Alih-alih menghindari Om Yanto, justru Kelvin menantangnya dengan berkata, siapakah di antara mereka
mereka yang lebih cepat membasmi ksatria hantu hitam, apakah Kelvin atau Om Yanto dengan anggota party. Momen yang tepat karena tujuan Om Yanto yakni untuk memusnahkan Kelvin. Tanpa perlu banyak basa-basi, Om Yanto langsung memberitahu anggota party dan segera pergi ke tempat ksatria hantu hitam. Tak disangka-sangka, sesampai di kastil mereka melihat pemandangan di mana puluhan skeleton telah berhasil diratakan. Di titik ini Om Yanto dibuat sadar bahwa Kelvin bukan sekedar petualang biasa. Namun seperti tujuan awal, Om Yanto mengerahkan anggota party untuk segera menyingkirkan Kelvin. Dirasa tidak memiliki peluang untuk menang, salah satu assassin memutuskan untuk pergi dari sini. Sayang, menggunakan kemampuan summoner, Kelvin memanggil Rimuru untuk menjaga pintu. Tek 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 tek, terjadi pertempuran sengit antara Om Yanto dan Balmond melawan Kelvin. Secara singkat dengan menggabungkan kekuatan, pada akhirnya Kelvin dan Rimuru berhasil menangkap Om Yanto, Balmond, dan satu biji assassin. Menuju ke acara utama yakni bertarung melawan ksatria hantu kegelapan atau ksatria hantu hitam. Aneh bukan langsung bertarung, Blast Ghost Knight bernama Gerard memutuskan untuk ngobrol-ngobrol sebentar. Bagaimanapun juga sudah berpuluh-puluh tahun lamanya Gerard tidak berbicara dengan manusia, kesepian lah kayak kalian. Sebelum menjadi ksatria hantu hitam atau Black Ghost Knight, Gerard merupakan ksatria yang melayani Raja Alkar. Hingga pada suatu hari terdapat Jildora selaku perwakilan dari kerajaan Lizea yang meminta Raja Alkar untuk memusnahkan kerajaan suci Deramis. Tentu mendengar permintaan tak masuk akal, Raja Alkar segera menolak. Sebelum pergi, Jildora berkata bahwa keputusan yang diambil Raja Alkar merupakan kesalahan besar. Dan benar saja, tak lama setelah itu kerajaan Alkar dilanda sebuah wabah misterius memusnahkan 99% penduduk, menyisakan Gerard dan anaknya bernama Connie. Hingga pada akhirnya mereka berdua meninggal terkena sebuah wabah misterius. Langsung menuju ke intinya, Kelvin ingin menjadikan Gerard sebagai salah satu bawahannya. Namun sebelum itu, seperti tradisi nenek moyang yakni ora gelut ora semile, Gerard akan melayani Kelvin bila mana bisa menang ketika bertarung melawannya. Tanpa perlu banyak basa-basi, mereka segera mempersiapkan diri untuk baku hantam. Tek 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 tek, terjadi pertempuran brutal antara Kelvin dan Rimuru melawan Gerard. Kekuatan dari Gerard semakin meluap-luap ketika dirinya mengingat kembali ambisi sewaktu masih hidup. Sebuah ambisi untuk melakukan balas dendam kepada orang yang bertanggung jawab atas wabah yang menimpa kerajaan Alkar. Setelah pertempuran hebat melawan Gerard, para petualang sangat senang karena Om Yanto telah berhasil ditangkap atas kasus kriminal. Ditambah Kelvin berhasil mengalahkan ksatria hitam, perlahan-lahan membuat para petualang mulai mengaguminya. Terpesona akan kecantikan dari Angie selaku resepsionis, Gerard berkata bahwa Kelvin harus menjadikan Angie sebagai istrinya. Tapi hal itu langsung dicegah karena posisi istri pertama harus ditempati oleh Melvina. Yap, kali ini Geralt selaku ksatria hantu hitam telah menjalin kontrak dengan Kelvin. Sial, suasana langsung berubah ketika Kelvin bertemu dengan Leo selaku guildmaster. Secara mengejutkan, setelah melakukan sedikit perbincangan, Leo tahu bahwa Kelvin adalah summoner atau necromancer. Di titik ini Kelvin dibuat sadar bahwa Leo memiliki kemampuan upracial sama seperti dirinya. Berhubung ditutup-tutupi justru akan memperburuk keadaan, atas saran dari Gerard, Kelvin segera mengungkapkan tentang kekuatan sejatinya, membahas lebih lanjut mengenai Om Yanto. Meski Leo memiliki pengaruh besar, tapi dia tidak bisa bertindak gegabah. Sebab Om Yanto merupakan salah satu bangsawan dari kerajaan Traisen. Terlepas dari semua itu, tujuan Leo mendekati Kelvin yakni ingin menjadikannya sebagai teman, sama seperti pahlawan dari dunia lain yang berasal dari kerajaan suci Deramis. Mendengar kata dunia lain, Melvina menjelaskan bahwa mereka adalah pahlawan yang pernah dipanggil olehnya. Lebih lanjut, gadis suci pada kerajaan Deramis mendapatkan ramalan bahwa dengan terpanggilnya pahlawan bertanda bahwa Raja Iblis kini telah bangkit. Salah satu bukti nyata yakni Gerard yang diubah menjadi ksatria hantu kegelapan. Untuk itu mencegah terjadinya tragedi, Leo ingin menjadikan Kelvin sebagai salah satu budak, maksudnya petualang pelindung manusia. Sebagai imbalannya, Leo akan menyembunyikan identitas Kelvin dan memberikan dukungan baik dari segi politik, keuangan, dan lain sebagainya. Mendengar penawaran yang sangat menggiurkan, tanpa pikir panjang Kelvin langsung setuju. Ya masa ditolak.
Pulang ke penginapan, Melvina membahas lebih lanjut mengenai pahlawan yang pernah ia panggil. Kesampingkan pahlawan dan juga Raja Iblis, berhubung alasan Kelvin dipanggil ke Isekai karena kesalahan dewa, maka dia tidak memiliki tanggung jawab untuk berhadapan dengan Raja Iblis. Dunia hancur mah bodo amat. Walau begitu, menyadari bahwa Kelvin agak kesulitan ketika melawan Gedar, ia ingin menambah kekuatan dengan cara merekrut anggota baru. Dan orang yang terlintas dalam benaknya yakni budak elf yang dijual pada pinggir kota. Beruntung bahwa wanita elf yang dimaksud belum terjual. Namun di sisi lain, alasan belum terjual yakni bagi mereka yang menyentuhnya akan terbakar sebagaimana kutukan dari Raja Naga Api. Berhubung elf sangat cantik, maksudnya bisa berguna, Kelvin memutuskan untuk membelinya. Hah, dah gila ya? Maksudnya kan kalau disentuh bisa kebakar. Berisik, nih duit. Setelah sekian lama, wanita elf bernama Evil telah bebas dari perbudakan. Merasa takut melukai tuan barunya, Kelvin bilang bahwa Evil tak perlu khawatir lagi. Sebab menggunakan skill point yang tersisa, Kelvin meningkatkan kekuatan suci untuk menghilangkan kutukan. Pulang ke penginapan, ibu kos dibuat kaget karena Kelvin membeli Evil untuk berhubung pakaian Evil tidak layak, ibu kos segera memberikan baju, lebih tepatnya seragam maid atau pelayan. Selain berwajah cantik, ternyata Evil juga sangat pandai memasak. Udah cocok jadi istri. Agar tidak ada rahasia di antara kita, Kelvin memberitahu tentang kekuatan sejatinya sebagai summoner. Berhubung hari sudah menjadi malam, mereka berdua memutuskan untuk tidur bersama. Hingga tak terasa 1 bulan pun telah berlalu. Setelah melakukan leveling secara brutal, membuat Evil menjadi archer atau pemanah handal. Sementara itu di sisi lain, dikala yang lain sibuk leveling, Melvina pergi ke kerajaan Deramis untuk memantau pahlawan serta memberi ramalan kepada Colette. Melvina memberi wahyu untuk menjauhkan parti pahlawan dari kota Par. Hal ini ia lakukan semata-mata agar pahlawan tidak mengganggu kehidupan Kelvin biar bisa hidup santai. Merayakan atas pencapaian Evil, Angie mengajak Kelvin dan Evil untuk berkencan. Terpesona melihat akan kecantikan Evil membuat Kelvin tidak bisa berkata apa-apa lagi. Perilaku Evil semakin agresif karena ia mulai berani menyuapi Kelvin. Seketika itu juga membuat semua orang cemburu melihat Kelvin dikelilingi oleh 2 wanita cantik. Sial, momen romantis dirusak ketika terdapat om-om bernama Tabra yang menyuruh penjaga untuk menendang meja. Seolah belum cukup puas memanfaatkan jabatannya, Tabra ingin menjadikan Evil sebagai budaknya. Di detik itu juga, tanpa keraguan sedikit pun, Kelvin langsung meratakan para penjaga termasuk Tabra. Menjelaskan alasan kenapa Tabra datang ke kota Par, yakni ingin menyelidiki mengenai rumor bahwa Leo telah merekrut petualang terkuat. Dan petualang yang dimaksud tak lain dan tak bukan adalah Kelvin selaku summoner atau necromancer. Sayang, meski diiming-imingi oleh uang, kekuasaan, bahkan pengaruh politik, Kelvin segera menolak tawaran itu karena Tabra telah merendahkan Evil. Dikala hari menjadi malam, Evil berterima kasih atas tindakannya pada tadi siang. Meluapkan keluh kesahnya, Evil bertanya apakah dirinya tidak menarik di mata Kelvin. Sebab meski selalu bersama, tapi Kelvin sama sekali tidak pernah menyentuhnya. Bermodalkan kata-kata gombalan membuat Evil bahagia karena tahu bahwa Kelvin juga cinta dengan Evil. Pulang dari kerajaan Deramis, Melvina memberi statistik mengenai parti pahlawan. Melihat level yang sangat rendah, membuat Kelvin berpikir, nih pahlawan 1 tahun ngapain aja anjir? Dikala sedang kebingungan, ibu kos berkata bahwa Leo ingin bertemu dengan Kelvin. Langsung menuju ke intinya, pada gua bernama Hermit terdapat aura negatif seolah terdapat seorang iblis. Berhubung iblis merupakan entitas yang sangat berbahaya, Leo meminta Kelvin untuk menyelidiki. Syukur-syukur sekalian bisa diberesin. Seolah tahu Kelvin akan menolak, Leo berkata beberapa hari yang lalu ia mendapati Pangeran Tabra yang sedang dalam kondisi babak belur. Berhubung Pangeran Tabra berasal dari kerajaan Traisen, tentunya jika masalah tersebar akan menimbulkan masalah internasional. Kelvin yang tahu bahwa permintaan berupa ancaman segera menerima misi membasmi iblis daripada harus berurusan dengan suatu kerajaan. Tanpa membuang banyak
waktu lagi, mereka semua segera pergi ke Gua Hermit. Sesampai di sana terlihat banyak petualang yang sedang menjaga barier mencegah iblis keluar dari gua. Penasaran dengan iblis yang dimaksud, Kelvin segera masuk untuk mencari tahu lebih dalam. Dan benar saja, menyusuri lebih dalam mereka melihat seorang iblis yang sedang dirantai. Di waktu yang sama, terdapat archdemon bernama Victor selaku entitas yang hampir setara dengan Raja Iblis. Sembari mengaktifkan Sonorosphere untuk mengunci dungeon, Victor berkata bahwa wanita yang dirantai bernama Sera selaku anak dari Raja Iblis bernama Gustav. Aneh melihat lawan yang mengerikan bukan ketakutan, justru Kelvin merasa senang. Bagaimanapun juga nenek moyang pernah berkata yakni ora gelut ora semile. Tanpa membuang lebih banyak waktu lagi, mereka langsung bertukar serangan satu sama lain. Berkat skill steal membuat Evil mampu melumpuhkan Gustav, bahkan berhasil membuatnya terpojok. Tidak diberi pilihan lain selain mengeluarkan true form atau wujud asli dari seorang archdemon. Sadar bahwa kekuatan Victor jauh berbeda dari yang sebelumnya, Kelvin meminta mereka semua untuk melancarkan serangan terkuat. Tek secara singkat dengan menggabungkan kekuatan, pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan Victor. Aneh ketika reruntuhan bangunan mengarah ke Sera, Victor segera melindunginya. Di titik ini Kelvin dibuat sadar bahwa sedari awal Victor bukan menyandra melainkan ingin menitipkan Sera kepada petualang terkuat. Lantas kenapa Victor melakukan semua ini? Jadi gini nih, beberapa tahun yang lalu sebelum terjadi Perang Suci, Gustav selaku Raja Iblis memberi mandat kepada Victor untuk membawa Sera pergi jauh dari kerajaan. Hal itu Gustav lakukan agar supaya Sera terbebas dari peperangan. Satu hal penyesalan terbesar dari Victor yakni tidak bisa memberikan kebebasan kepada Sera. Di dalam lubuk hati yang paling dalam, Victor ingin memperlihatkan berbagai hal yang ada di dunia. Berhubung iblis dipandang buruk oleh manusia, tidak memiliki pilihan lain untuk tinggal di dalam kastil untuk selamanya. Nah, berhubung Victor telah menemukan petualang terkuat, ia meminta, lebih tepatnya memohon kepada Kelvin untuk menunjukkan dunia kepada Sera. Merasa simpati akan keinginan Victor, Kelvin segera mengiyakannya. Seperti biasa menggunakan kekuatan summoner, Kelvin melakukan kontrak dengan Sera selaku anak dari Raja Iblis bernama Gustav. Mengabulkan permintaan terakhir dari Victor, Kelvin memungut Sera memanfaatkan ikat rambut untuk menyembunyikan tanduk iblis. Seperti yang diketahui bahwa iblis tidak disambut baik oleh manusia. Melakukan konfirmasi, Sera bertanya apakah tidak masalah untuk membiarkan ras iblis hidup. Sebab jika Kelvin ketahuan maka akan menjadi masalah besar. Seolah terdengar seperti hal sepele, Kelvin tidak peduli meski seluruh dunia akan memusuhinya. Toh calon istri pertama juga seorang dewi, Melvina. Hal pertama untuk menepati janji yakni membawa Sera menuju ke ibu kota. Berkeliling ke sana kemari, Sera dibuat heran melihat perilaku manusia. Apapun itu, Sera sangat berterima kasih kepada Kelvin, terutama kepada Victor. Berkat jasa dan pengorbanannya memberikan kesempatan bagi Sera untuk melihat keindahan dunia. Seperti orang Jawa pada umumnya, Jawa, aku orang Jawa, aman. Perut tidak akan kenyang bila mana belum makan nasi. Untuk itu, mendapati informasi bahwa negara Torach ada nasi, Kelvin segera pergi menuju ke sana. Sial, di perjalanannya mereka dihadang oleh bandit bernama Blackwind atau Angin Hitam. Ingin uji coba kekuatan, Kelvin meminta Sera untuk menghajar mereka semua. Tak butuh waktu lama bagi Sera untuk melumpuhkan mereka semua. Sesampai di negara Torach, mereka segera pergi ke guild untuk menyerahkan anggota Blackwind atau Angin Hitam. Berhubung Kelvin telah diakui oleh Leo, Miss selaku guildmaster segera memberi informasi rahasia mengenai kasus kriminal. Dahulu kala terdapat pahlawan Kristoff yang memberantas bandit bernama Blackwind. Namun berdasarkan intel rahasia, Kristoff melakukan semua itu semata-mata agar bisa menculik penduduk secara diam-diam. Berhubung Kristoff dianggap pahlawan oleh kerajaan Trycen, maka tidak sembarang orang bisa menyentuh sang pahlawan. Terlebih saat ini mereka tidak memiliki bukti kejahatan. Momen yang tepat karena Kelvin merasakan kehadiran party pahlawan. Berhubung sama-sama terdapat gelar pahlawan, Kelvin akan memanfaatkan mereka untuk menangkap Kristoff.
Langsung menuju ke inti permasalahan, Miss selaku Guildmaster bilang di daerah Torach terdapat persembunyian para bandit. Sesuai perkiraan Kelvin, dengan sifat pahlawan membuat Kanzaki ingin membasmi kejahatan yang ada di dunia. Pergi ke persembunyian bandit, Kanzaki dan partai pahlawan merasa aneh karena tidak terdapat kehadiran musuh. Semua semakin janggal kenapa anak kecil justru melindungi slime berbahaya. Satu hal yang pasti bahwa tuan atau pemilik monster slime telah menyelamatkan mereka semua. Menelusuri lebih lanjut, Kanzaki melihat pemandangan mengerikan di mana 3 biji petualang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Salah satu petualang itu yakni Kristoff selaku pahlawan dari kerajaan Traisen. Merasa emosi karena bandit sudah keterlaluan, Kanzaki ingin segera baku hantam melawan pemimpin. Tidak disangka-sangka sesampai di sana Kanzaki mendapati pemimpin Blackwing adalah Kelvin. Memegang sebuah keyakinan yakni ora gelut ora semal, mereka percaya bahwa semua permasalahan dapat diselesaikan dengan cara baku hantam. Untuk itu, agar semua cepat selesai, Kelvin ingin solo melawan parti pahlawan. Bukan tanpa sebab, Kelvin melakukan semua ini agar parti pahlawan bertambah semakin kuat. Hal yang sebenarnya terjadi sebelum mereka datang, Kelvin telah meratakan para bandit, salah satunya adalah Kristoff. Sekiranya semua sudah siap, Kanzaki dan kawan-kawan telah mempersiapkan diri untuk melawan Kelvin yang mereka percaya adalah pemimpin dari Blackwing. Terjadi pertempuran sengit antara Kelvin melawan parti pahlawan. Di titik ini Kelvin dibuat sadar bahwa parti pahlawan terlalu lemah. Sembari bertarung, Kelvin memberi saran kepada masing-masing anggota. Dan benar saja, setelah menerima saran dari Kelvin, serangan dari parti pahlawan jauh lebih efisien atau bertambah kuat. Emosi karena parti telah rata dan bro berpikir dirinya adalah Kirito, Kanzaki segera mengeluarkan Nitoryu skill sama seperti Kirito. Sayang bahwa Kanzaki bukanlah karakter utama karena dengan mudah Kelvin mampu mengalahkan Kanzaki, apalagi bro berpikir dirinya adalah Kirito. Tersadar dari pingsan, Kanzaki dibuat kebingungan kenapa gadis kecil malah membela pemimpin dari Blackwing. Menjelaskan keadaan, pemimpin Blackwing yang sebenarnya adalah Kristoff dan petualang yang sebenarnya adalah Kelvin. Menyesali kesalahpahaman yang terjadi, Kanzaki segera meminta maaf. Nah, agar bisa melawan Raja Iblis dengan mudah, untuk beberapa hari ke depan Kelvin berniat untuk melatih mereka semua. Hal itu Kelvin lakukan semata-mata agar ia tidak berurusan dengan Raja Iblis, mending hidup santai. Setelah beberapa hari melakukan latihan, meningkatkan kekuatan parti pahlawan. Berhubung Kanzaki diberi wahyu oleh Dewi Melvina, dia dan partinya harus pergi ke suatu tempat. Sebagai jimat dan hadiah perpisahan, Kelvin memberi pendan yang dapat meningkatkan statistik masing-masing player. Mendengar kabar bahwa Kelvin berhasil menangkap Kristoff dan memusnahkan Dragon Marine di gua, penguasa negara Torach mengundang Kelvin ke istana sebagai tanda terima kasih. Fujiwara selaku pemimpin pun berkata bahwa ia akan mengabulkan semua permintaan dari Kelvin. Alih-alih meminta uang kekuasaan atau wanita bok, Kelvin ingin membeli 1 ton beras untuk dimasak menjadi nasi. Mendengar permintaan aneh, Fujiwara berkata bahwa ia akan memberi beras atau nasi setiap bulan secara gratis atau sekalian makan siang gratis. Untuk anggota lain, terkhusus Evil, ia meminta hadiah untuk diajari masak makanan Jepang. Bagaimanapun juga, ia ingin menjadi istri kedua bagi Kelvin. Dikala menikmati makanan, tiba-tiba Fujiwara datang untuk mabar makan bersama. Tidak berhenti sampai di situ saja, melihat ketampanan Kelvin, Fujiwara menawarkan diri untuk menjadi salah satu istri dari Kelvin. Pada awalnya Kelvin merasa senang karena bisa punya banyak istri. Paling tidak sebelum Evil mengeluarkan ekspresi yandere seolah berkata, nikahi aku dulu kalau pengen klaim istri baru. Anjas. Berhubung urusan di negara Torach sudah selesai, mereka segera pulang menggunakan sihir teleportasi. Setelah menerima banyak uang dari hadiah, Kelvin segera menggunakannya untuk membeli rumah. Menambah istri maksudnya agar rumah terurus. Kelvin merekrut Ellie dan Luka sebagai ibu rumah tangga yang bertugas untuk mengurus rumah. Ambil 1 dapat 2. Merasa khawatir, resah dan gelisah karena Kelvin dikelilingi oleh banyak wanita, Melvina mempersiapkan avatar agar Kelvin bisa memanggilnya. Meski hanya sebatas wadah, namun avatarnya mampu menampung kekuatan maha dahsyat. Dan sesuai perkataan di bagian awal bahwa Melvina memang benar-benar gadis yang Kelvin idamkan. Bagi 1.
Keesokan harinya Melvina memperkenalkan diri sebagai seorang dewi. Berhubung di masa lalu memiliki hubungan buruk dengan ras iblis, Melvina segera meminta maaf kepada Sarah. Mengejutkan, bukannya dendam tapi Sarah tidak mempermasalahkan akan hal itu. Terlebih, Melvina tidak ada sangkut pautnya dengan kematian Gustav selaku ayah dari Sarah. Sebagai hadiah berhasil memanggil meski hanya sekedar avatar, Melvina memberikan blessing atas nama Dewi Reinkarnasi. Keuntungan dari blessing yakni mendapatkan pertahanan mutlak ketika diserang serta mendapatkan kekuatan ilahi yakni memanggil pahlawan. Bukan senang atau gimana, justru Kelvin merasa bimbang karena ia bisa memanggil seorang pahlawan. Sadar bahwa Kelvin sedang gelisah, Melvina segera mengajak Kelvin untuk ngobrol-ngobrol sebentar. Menjelaskan kekuatan untuk memanggil pahlawan, Kelvin diberi dua opsi yakni metode teleport atau reinkarnasi. Jika teleport maka akan memanggil orang yang masih hidup ke dalam isekai, dan jika reinkarnasi maka akan memanggil orang yang telah meninggal. Memikirkan sebanyak 197 kali, Kelvin memilih untuk menggunakan metode reinkarnasi. Sebab berbeda dengan teleportasi di mana memanggil makhluk hidup yang kesannya memaksa, alangkah baiknya reinkarnasi yang dimana memberi kesempatan kedua bagi orang yang telah meninggal. Begitu keputusan telah bulat, Kelvin segera merapalkan sihir reinkarnasi untuk memanggil pahlawan. Secara mengejutkan bahwa Kelvin berhasil mereinkarnasi seorang gadis bernama Rio. Merasa senang karena diberi kesempatan kedua membuat Rio merasa sangat bahagia. Dampak mengeluarkan sihir reinkarnasi membuat Kelvin terjatuh pingsan akibat kehabisan mana. Sementara Kelvin dan Rio beristirahat, Sarah dan Melvina baku hantam untuk menentukan siapa yang akan tidur bersama Kelvin malam ini. Walau Melvina dijuluki sebagai dewi terkuat, tapi dikarenakan tubuh sekedar avatar membuat pertempuran berjalan begitu sengit. Dikarenakan pertempuran berakhir seri dan daripada ribut, alangkah baiknya mereka berdua yang tidur bersama Kelvin. Dan benar saja, terbangun dari tidur, Kelvin mendapati dirinya bersama Melvina, Sarah, bahkan Rio juga ada. Apa nggak bahaya? Dalam rangka menaikkan level, Kelvin menggunakan trik licik dengan cara memasukkan semua anggota ke dalam party. Meski hanya Sarah, Rimuru, dan Jirat yang baku hantam, mereka semua tetap mendapatkan XP secara cuma-cuma atau gratis. Merasakan aura sihir yang sangat kuat, Kelvin bertanya apakah Rio ingin memelihara seekor hewan. Berhubung Rio bilang suka, momen yang tepat karena terdapat Shadow Wolf yang datang menghampiri mereka. Tak butuh waktu lama bagi Kelvin untuk menjalin kontrak dengan Shadow Wolf. Bagaimanapun juga, terdapat perbedaan level yang sangat jauh antara Shadow Wolf dan juga Kelvin. Melihat pemandangan harmonis membuat Ur dan kawan-kawan menjadi cemburu. Bagaimana bisa seorang pendatang begitu kuat dan juga memiliki banyak istri? Dunia memang tidak adil. Hampir setiap hari mereka menghabiskan waktu untuk leveling dan juga leveling, tapi bukan solo leveling. Sial, suasana damai rusak ketika terdapat assassin yang ingin balas dendam atas ditangkapnya Kristoff, pahlawan Trysen. Melakukan analisa terhadap musuh dan ingin melihat seberapa jauh Rio berkembang, Kelvin meminta Rio dan Shadow Wolf untuk menghajar para assassin. Walau pada awalnya ketakutan, berkat kerjasama antara Rio dan Shadow Wolf mampu meratakan para assassin yang ada. Terakhir, belum lengkap rasanya jika tidak baku hantam. Maka dari itu, Kelvin segera pergi ke tempat pemimpin assassin berada. Sembari mengeluarkan ekspresi ala wibu psikopat, Kelvin bertanya siapakah orang yang mengutus mereka semua. Mama, aku takut. Berpindah sudut pandang, mendapati kabar bahwa Kristoff ditangkap atas perdagangan ilegal membuat citra kerajaan Trysen semakin memburuk. Hal itu semakin diperparah ketika terdapat rumor bahwa kerajaan Diramis dan Torat telah membuat sebuah aliansi. Memegang perkataan nenek moyang yakni ora gelut ora semail, para petinggi sepakat untuk memulai peperangan. Terlebih mereka memiliki senjata rahasia yang mampu meratakan satu benua. Senjata yang dimaksud yakni sesosok entitas naga yang telah diperkuat.
Berkat pencapaian besar membuat Leo ingin mempromosikan Kelvin menjadi petualang peringkat S. Syarat untuk kenaikan peringkat yakni menyelesaikan misi khusus di hutan Cres atas permintaan dari Gaun selaku Raja Binatang Buas. Rumor mengatakan bahwa kelompok kriminal yang berkeliaran di hutan Cres berasal dari kerajaan Traisen. Lebih parah, mereka melakukan perdagangan ilegal semata-mata untuk mendanai peperangan. Melakukan perjalanan menuju ke hutan Cres, Evil dibuat nostalgia seolah ia pernah berkunjung di sini. Sial, momen nostalgia rusak ketika Elf melancarkan serangan peringatan. Menghindari kesalahpahaman, Kelvin menunjukkan surat yang bertanda bahwa dia telah diutus oleh Raja Gaun. Mengetahui akan hal itu, Nelras selaku tertua Elf segera meminta maaf. Secara mengejutkan, begitu melihat Evil dengan refleks, Nelras berkata, "Kenapa Lumi masih hidup?" Waduh. Menjelaskan lebih lanjut mengenai Lumi, dahulu kala penduduk desa Elf hidup secara damai. Hingga pada suatu hari terdapat Raja Naga Api yang tiba-tiba menyerang desa Elf. Meredakan amarah, Lumi menawarkan diri kepada naga meminta agar supaya tidak menyerang desa Elf lagi. Sepakat akan tawaran itu, Naga Api segera membawa Lumi pergi. Beberapa tahun setelah itu, tubuh Lumi ditemukan tak bernyawa di dekat hutan Elf. Tidak diketahui apa penyebab kematian, namun di waktu yang sama keberadaan Raja Api menghilang entah kemana. Mungkin saja Evil adalah anak dari Lumi mengingat wajah mereka sangatlah mirip. Namun hal itu disanggah oleh Melvina karena sejatinya Half-Elf adalah hasil perkawinan antara elf dan juga manusia, bukan sama naga. Lalu ayahnya siapa? Kesampingkan hal itu, Nelras menjelaskan bahwa akhir-akhir ini penculikan di desa Elf semakin meningkat. Berdasarkan dari informasi intel rahasia bahwa pelaku penculikan berasal dari kerajaan Traisen. Lagi-lagi mendengar nama Traisen membuat semangat baku hantam milik Kelvin semakin menggebu-gebu. Di kala hari menjadi malam, terdapat segerombolan pasukan dengan binatang buas yang telah bersiap untuk menculik bangsa Elf. Di sepanjang perjalanan mereka dibuat heran kenapa hutan sepi padahal beberapa waktu yang lalu banyak pasukan yang bersiaga. Mereka berspekulasi pasukan dari Raja Gaun ketakutan melihat hewan buas yang mereka bawa. Baru saja merasa senang, tiba-tiba pasukan mereka dibuat tumbang satu persatu. Bukan terkena ilmu santet, melainkan serangan itu berasal dari Evil yang menggunakan skill steal. Tanpa membuang banyak waktu lagi, sesuai instruksi ketika Evil melancarkan serangan bertanda bahwa mereka harus melakukan penyergapan. Mendapati kabar bahwa pasukan garis depan telah rata, tidak memberi pilihan lain bagi wakil komandan untuk mengeluarkan senjata rahasia. Menghindari kesalahan yang sama seperti pahlawan sebelumnya, Melvina meminta Rio untuk melawan Giant Lord untuk menaikkan level dan juga menambah pengalaman. Tertular seperti Kelvin yang memegang prinsip yakni ora gelut ora smile, dengan senang hati Rio dan Shadow Wolf segera bertarung melawan Giant Lord. Tek secara singkat dengan menggabungkan kekuatan, pada akhirnya Rio dan Shadow Wolf berhasil mengalahkan Giant Lord selaku monster kelas Calamity. Berpikir bahwa pertarungan telah selesai, tiba-tiba terdapat serangan dahsyat yang mengarah ke Kelvin. Memperkenalkan diri, dia bernama Clive selaku kesatria sihir dari kerajaan Traisen. Melihat akan kecantikan Evil menggunakan sihir charm, Clive ingin menjadikan Evil sebagai salah satu budaknya. Beruntung sebelum terkena sihir charm, Kelvin segera menangkalnya. Melakukan appraisal, Kelvin menemukan fakta bahwa Clive merupakan seorang reinkarnator. Jadi tidak heran kenapa kekuatan sihir milik Clive begitu mengerikan. Berhubung jika salah langkah akan berbahaya, Kelvin meminta Evil untuk menyembunyikan keberadaan menggunakan skill steal. Tanpa membuang lebih banyak waktu lagi, emosi karena calon istri mau direbut, Kelvin segera menyerang Clive menggunakan sihir alkemis. Sayang bahwa serangan itu tidak mempan karena Clive memiliki sihir pertahanan mutlak. Alih-alih ketar-ketir menghadapi lawan susah dan juga sangat kuat, justru semangat Kelvin dalam bertarung semakin membara. Terjadi pertempuran brutal antara Kelvin melawan Clive. Walau Kelvin sangatlah kuat, tapi serangan Clive ternyata jauh lebih mengerikan.
mengerikan. Tidak diberi pilihan lain selain menggunakan senjata ilahi bernama sabit kehancuran. Bermodalkan satu kali ayunan saja mampu menghilangkan keberadaan sihir bahkan sampai menebas kaki milik Clive. Sial dikala Kelvin ingin membunuhnya, salah satu petinggi Trishan bernama Tristan ingin membawa Clive. Bukan semata-mata karena ingin menyelamatkan Clive, karena Tristan ingin melakukan uji coba terhadap ketahanan tubuh dari seorang reinkarnator. Merayakan kemenangan, Nelra segera mengadakan pesta di desa Elf. Berhubung Kelvin wibu dan tidak bisa berada di tempat ramai, ia lebih memilih untuk bersantai di pohon pinggir desa. Sebagai hadiah atas kontribusi, Nelras memberikan artefak peninggalan Lumi kepada Evil. Bagaimanapun juga, sangat besar kemungkinan bahwa Evil adalah anak dari Lumi. Bahagia karena memiliki tuan yang sangat baik, Evil bertanya apakah ia boleh melayani Kelvin hingga akhir hayatnya. Pakinanya. Dikala suasana menjadi romantis, terdapat anak kecil yang datang menghampiri Kelvin. Mengejutkan, anak kecil mengaku bahwa dia adalah manifestasi dari Gaun selaku raja binatang buas. Dengan pencapaiannya, Gaun berkata bahwa Kelvin telah naik menjadi petualang peringkat S. Sama seperti tradisi, dikala pengumuman resmi kenaikan pangkat, Kelvin akan mengikuti pertempuran melawan petualang peringkat S lainnya. Mengetahui bahwa ia akan bertarung melawan petualang peringkat S membuat Kelvin bahagia karena bisa baku hantam melawan orang kuat. Bagaimanapun juga nenek moyang pernah berkata, yakni ora gelut ora semai. Anjas.